Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 6 dengan judul perikop hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberitahu kita mengenai puasa. Kita manusia berpuasa, banyak yang berpuasa, ada juga yang enggak ya. Kita berpuasa, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau berpuasa jangan seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya ya. Wajahnya dilihat seperti orang yang sedang puasa. Orang sedang puasa kan kelihatan lapar ya, kelihatan capek, kelihatan kurang tidur ya, pokoknya kelihatan susah. Tuhan Yesus nggak mau seperti itu munafik namanya. Kalau sengaja ya supaya kelihatan itu, lalu supaya mendapatkan simpati orang bahwa dia sedang berpuasa, jangan diganggu, jangan dicobai, jangan makan di depan dia. Ya kalau menggodai ya jangan juga lah, jangan sengaja kita menggodai orang yang sedang berpuasa lah ya. Kita wajar-wajar saja ya. Yang puasa silahkan puasa, yang tidak puasa silahkan tidak puasa, silahkan makan. Tetapi jangan sengaja lalu makan, kita bawa makanan di tempat orang yang sedang berpuasa, kita datangi rumahnya lalu kita bongkar makanan di situ, makan di situ. Ya itu yang ngawur. Ya bukan sengaja seperti itu, kita wajar-wajar saja lah. Yang puasa silahkan puasa di rumahnya atau di berjalanan. Tapi yang sedang makan di rumah makan ya memang rumah makan itu tempatnya makan ya. Ya makan saja ya, kan tidak mengganggu orang yang puasa. Jadi yang puasa silahkan puasa, yang makan silahkan makan ya. Jangan saling mengganggu, jangan saling menggoda. Orang pengikut Kristus juga puasa ya, tapi kita tidak menggembar-gemborkan ya, bahkan tidak tahu bahkan ya. Kalau orang Kristen sedang berpuasa, pada umumnya tidak tahu ya, karena aturan puasanya juga lain ya memang. Jadi kalau berpuasa janganlah sampai ketahuan orang lain. Kalau bisa jangan sampai ketahuan lah. Karena apa? Karena hanya Bapamu yang tahu, yang Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, yang tahu kamu sedang berpuasa, Bapamu akan membalasnya kepadamu. Artinya akan memberkati, memberikan kamu berkat, karena kamu berpuasa dengan benar, tidak mencari muka orang lain. Nah, ada yang berpuasa mencari muka orang lain, mencari pujian ya, jangan seperti itu. Pengikut Yesus tidak seperti itu. Pengikut Yesus kalau puasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu biar kelihatan segar ya, supaya tidak lesu, muram ya. Tetapi tetap tidak makan ya, tidak minum ya. Puasa macam-macam ya, ada yang puasa tidak makan tapi minum, ada yang puasa dari pagi sampai malam, ada yang puasanya dari jam 12 malam sampai jam 12 malam berikutnya. Macam-macam ya, biarkan saja ya. Masing-masing kan punya aturannya masing-masing, ya nggak apa-apa ya, jangan diganggu dan jangan mengganggu orang lain juga ya. Itu kan puasa kan nggak mengganggu ya, silahkan dilakukan, itu bagus sebetulnya. Itu kan untuk mendidik pengendalian nafsu kita ya. Ya puasa itu kan hanya satu hal ya, puasa makan ya. Kalau dalam Katolik itu ada namanya pantang itu juga puasa. Misalnya kita pantang garam, kita makan tetapi tidak pakai garam, rasanya juga nggak enak loh. Silakan
rekan-rekan kalau makan tapi tidak pakai garam, rasanya apa? Hambar, nggak enak sekali. Itu juga puasa ya, puasa garam, pantang. Ada yang sukanya makan ayam, makan daging, lalu tidak makan ayam, tidak makan daging sehari saja, rasanya menderita. Itu puasa juga. Ada yang tiap hari itu kerjaannya mainan HP. Puasa tidak mainan HP, itu menderita. Sehari saja menderita. Dia ingin ngecek status. Dia ingin ngecek email, ingin melihat WhatsApp. Waduh, menderita ya. Itu juga puasa. Jadi puasa itu tidak hanya makanan, tetapi juga nafsu-nafsu yang lain. Kan nafsu macam-macam ya. Ada nafsu makan, ada nafsu kuasa, ada nafsu pujian, ada nafsu kawin, ada nafsu judi, ada nafsu macam-macam lah, banyak. Nafsu itu banyak sekali ya. Jadi harus dikendalikan. Artinya kita harus bisa mengendalikan nafsu. Jangan kita dikendalikan oleh nafsu. Jangan kebalik. Kita butuh nafsu. Kalau kita tidak punya nafsu makan, nanti kita nggak mau makan. Kita tidak makan, kita mati. Jadi nafsu juga diperlukan, hanya dalam kadar yang, dalam level yang pas. Kita mengendalikan nafsu, bukan nafsu mengendalikan kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.